Oke, halo. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Asmitono dengan NIM 440 2256 220 dari Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini langsung saja saya akan melanjutkan proyek ke-8 saya mengenai MATLAB atau instalasi MATLAB dan Simulink ya teman-teman. Ya, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Mengenai instalasi MATLAB dan dasar-dasar Simulink ya. Oke, MATLAB adalah landasan di bidang teknik yang memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem yang kompleks di berbagai disiplin ilmu, dari sistem kontrol hingga pemrosesan sinyal, pemodelan keuangan hingga robotika. Kemampuan mereka tak tertandingi dalam hal fleksibilitas dan kekuatan. Nah, untuk MATLAB sendiri ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke pengenalan dan konsep modeling dari MATLAB dan Simulink ini ya, teman-teman. Karena pastinya berbeda. Dan yang pertama ada MATLAB. MATLAB atau lingkungan komputasi numerik adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB memungkinkan visualisasi dan pemrograman. MATLAB memungkinkan manipulasi metrik, plotting fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan interaksi dengan program yang ditulis dalam bahasa lain. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya dalam analisis data, pengembangan algoritma, dan permodalan sistem ini. Untuk fungsi utamanya pada MATLAB ini yang pertama yaitu komputasi matriks dan array, plotting 2D dan 3D, untuk plotting 2D dan 3D ya teman-teman, pengembangan algoritma, pembuatan antarmuka pengguna grafis ya teman-teman. Dan yang terakhir integrasi dengan bahasa lain seperti C, C++, Java, and Python. Lanjutnya untuk Simulink. Simulink atau lingkungan pemodelan berbasis blok ya teman-teman. Nah, untuk perbedaannya cukup jauh ya ini teman-teman. Karena MATLAB itu kita merancang sebuah program dengan hitung-hitungan matematis ya teman-teman. Sedangkan Simulink ini kita membuat program dan menggunakan blok-blok ya teman. Nah, Simulink ini yaitu lingkungan berbasis blok untuk pemodel multi-domain dan simulasi sistem dinamis. Simulink terintegrasi penuh dengan MATLAB dan memungkinkan Anda untuk merancang sistem dengan menyeret dan menjatuhkan blok-blok representasi fungsional, lalu menghubungkannya. Simulink sangat ideal untuk simulasi sistem yang kompleks, seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem komunikasi. Simulink ini menyediakan beberapa bentukan blok yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk sumber, sink, operasi matematika, dan fungsi nonlinear ya. Nah, keunggulan utama untuk Simulink ini ya teman-teman, antarmuka grafis yang intuitif. Kedua, pemodelan sistem linear dan non-linear. Ketiga, dukungan untuk sistem waktu kontinu dan discrete. Dan analisis dan visualisasi hasil simulasi. Dan terakhir, generasi kode otomatis untuk implementasi. Nah, ini untuk mengantar kita memahami sistem dinamis ya teman-teman. Pertama itu ada transformasi Laplace, yaitu alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks atau dari domain waktu ke domain S ini. Ini menyederhanakan analisis sistem dinamis linear, mengubah persamaan diferensial yang kompleks menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah dikelola
dan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, kita dapat membuat atau memecahkan respon sistem terhadap input yang berbeda, memahami stabilitas, dan merancang controller yang gitu. Kemudian ada fungsi transfer, yaitu representasi matematis dari hubungan antara input dan output sistem dinamis linear. Ini adalah rasio transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol. Fungsi transfer ini sangat berguna untuk menganalisis karakteristik sistem seperti gain, respon frekuensi, stabilitas, dan waktu respons. Ini adalah blok bangunan dasar dalam desain sistem kontrol ini. Selanjutnya ada modeling berbagai sistem. Konsep transformasi Laplace yang berfungsi transfer dapat diterapkan pada berbagai sistem fisik ya. Pertama ada sistem mekanik ini teman-teman. Untuk pemodelan massa, gas, dan peredam untuk menganalisis gerakan maupun getaran. Dan yang kedua ada sistem elektrik yang menganalisis sirkuit RLC, respon transient, dan stabilitas sirkuit. Yang ketiga, sistem hidrolik memodelkan aliran fluid dari kanan dan akselerator dalam sistem hidrolik. Dalam memodelkan sistem ini, secara matematis kita dapat mensimulasikan perilakunya dalam simulink sebelum membangun prototipe fisik. Nah, yang dimaksud sistem dinamis ini ya teman-teman, yaitu sistem yang perilakunya berubah seiring waktu. Yaitu memodelkan sistem dinamis sangat penting dalam rekayasa untuk memprediksi, menganalisis, dan mengendalikan perilaku sistem tersebut. MATLAB dan Simulink menyediakan alat tiga ini tadi yang kita bisa jelaskan ini ya teman. Nah, untuk memahami sistem kontrol, elemen kunci dalam diagram blok kontrol ini. Elemen kunci dalam diagram blok kontrol ini yaitu yang pertama referensi input atau masukan acuan, nilai diinginkan atau set point untuk output sistem. Kemudian summing junction, nah, titik penjumlahan. Di sini sinyal umpan balik dikurangi dari masukan acuan untuk menghasilkan sinyal error. Kemudian controller yaitu menerima sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol untuk memanipulasi plan. Nah, contoh kontrol ini adalah PID ini ya, atau proporsional integral derivatif. 4 ini teman-teman, ada plan atau tahapan atau proses sistem fisik yang dikendalikan misalnya motor, tangki air atau tengku ya. Kemudian ada measured output keluaran tubuh atau dari plan, feedback sensor yaitu mengukur output plan dan mengumpankannya kembali ke summing junction. Kemudian memulai simulink yaitu dasar-dasar yang pertama ada antarmuka simulink. Setelah membuka simulink, Anda akan melihat kanvas model kosong ya. Di sini Anda membangun model Anda. Di sebelah kiri ada perpustakaan blok yang berisi berbagai kategori blok fungsional. Anda dapat mencatat blok dari perpustakaan yang luas dan menghubungkannya untuk membuat model. Kemudian ada menambahkan dan menghubungkan blok. Blok memudah menyeretnya dari library browser ya, ke kanvas model. Menghubungkan blok melibatkan klik dan seret dari port output satu blok ke port input blok lainnya. Simulink secara otomatis akan menggambar garis koneksi untuk koneksi yang lebih kompleks. Anda bisa menggunakan go, to, and from blocks. Dia mengatur parameter blok. Setiap blok memiliki parameter yang dapat dimanipulasi untuk menentukannya. Klik 2 kali pada blok untuk mendapatkan dialog parameter, di mana Anda dapat mengubah nilai, memilih opsi, dan mendefinisikan karakteristik blok. Ini penting untuk mengkalibrasi model Anda agar sesuai dengan sistem yang nyata. Yang terakhir ada menjalankan simulasi. Setelah model dibangun dan konfigurasi, Anda dapat menjalankan dengan mengklik tombol Run atau Running di toolbar Simulink. Anda juga dapat mengatur waktu simulasi, software, dan opsi lainnya melalui configuration parameters untuk
mengoptimalkan akurasi dan kecepatan simulasi. Nah, untuk library block yang bisa disimulasi ya, teman-teman, ada source block and sync block. Blok ini menghasilkan sinyal input untuk model Anda, contohnya termasuk sine wave, step, pulse generator, constant, and clock. Ini memungkinkan Anda untuk mensimulasikan berbagai input sistem dari sinyal sederhana hingga pola yang kompleks. Sync atau penyerap, blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan output simulasi, contohnya scope, untuk menampilkan sinyal secara grafis, display untuk menampilkan nilai numerik, dan to workspace untuk menyimpan data ke workspace MATLAB untuk analisis lebih lanjut. Dan ada Math Library and Matrix. Operasi matematika yaitu perpustakaan ini berisi blok untuk operasi matematika dasar, subtract, multiply, divide, gain, absolute, value, dan fungsi trigonometri. Nah, blok-blok ini memungkinkan Anda untuk melakukan perhitungan yang diperlukan dalam model Anda. Operasi matriks, Simulink juga mendukung operasi matriks, memungkinkan Anda untuk memanipulasi array dan matriks secara efisien. Ini sangat penting dalam pemodelan sistem multi-input atau multi-output. Kemudian ada user, define, and function. Ketika fungsionalitas yang Anda butuhkan tidak tersedia dalam bentuk blok standar, Anda dapat mengubah atau membuat fungsi Anda sendiri ini ya. Nah, untuk MATLAB fungsi blok memungkinkan Anda untuk menulis kode MATLAB secara langsung dalam blok Simulink, memberikan fleksibilitas untuk mengimplementasikannya algoritma custom. Dan as function builder yaitu untuk fungsi yang lebih kompleks atau ketika Anda perlu berinteraksi dengan kode C atau C++ ini adalah eksternal. Kemudian yang terakhir ada lookup table, yaitu digunakan untuk memetakan input ke output menggunakan data tabel yang telah ditentukan. Ini sangat berguna ketika hubungan antara input dan output tidak dapat dijelaskan dengan persamaan matematika sederhana ketika Anda bekerja dengan data empiris. Kemudian yang terakhir ada mengelola sinyal logika. Dalam sistem kompleks, seringkali diperlukan untuk menggabungkan, memisahkan, atau mengalihkan sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Simulink menyediakan berbagai blok untuk tujuan ini. Pertama ada MUX, DMUX, and BUS. MUX yaitu menggabungkan beberapa sinyal input ke dalam sinyal vektor bus. Ini berguna untuk mengatur kabel di model yang kompleks. Dan untuk DMUX atau DMUX, memisahkan sinyal vektor kembali menjadi sinyal-sinyal individual. Kemudian bus atau bus kreator atau selektor ini ya teman-teman. Mirip dengan MUX DMUX, tetapi memungkinkan Anda untuk memberi nama-sinyal dalam bus, membuatnya lebih mudah dibaca dan dikelola, terutama untuk sistem dengan banyak sinyal. Selector atau switch yang kedua ini. Selektor yaitu mengizinkan Anda untuk memilih elemen, yaitu merupakan sebagai sinyal vektor atau matriks untuk mengatur ulang-urutan elemen. Switch yaitu mengalihkan antara dua input berdasarkan nilai sinyal kontrol ketiga. Jika sinyal kontrol memenuhi kondisi tertentu, satu input dilewatkan. Jika tidak, input lainnya dilewatkan. Ini ideal untuk implementasi logika kondisional. Kemudian yang terakhir ada logic operation. Logical operator block melakukan operasi logika Boolean and seperti AND, OR, NOT, XOR. Ini sangat penting untuk membangun logika keputusan dalam model Anda. Kemudian ada relational operator block, yaitu melakukan perbandingan antara dua input, misal tanda kurang lebih sama dengan, atau kurang sama, atau lebih sama, dan tanda seru sama dengan ini atau menunjukkan output boolean yang digunakan sebagai input untuk blok logika atau switch.
Nah, seperti itu tadi mengenai materi dasar menggunakan MATLAB dan Simulink ini ya teman-teman. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman, hanya sederhananya pada Simulink. Di sini untuk proyeknya ini merupakan blok ya teman-teman. Saya memasukkan blok scope mengenai blok ini ya teman-teman. Atau teman-teman ini dapat nanti mencontohkannya sendiri menggunakan laptop teman-teman ya teman-teman. Nah, mungkin untuk cukup sekian penjelasan mengenai proyek ke-8 saya ini mengenai MATLAB dan Simulink ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.